Jatah makanan pengungsi etnis Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh akan naik sebanyak 25%. Demikian diungkap oleh Direktur Program Pangan Dunia PBB atau WFP di Bangladesh, Dom Scalpeli. Dikutip Serambi News dari kantor berita Dhaka Tribune pada Jumat 15 Desember, Dom Scalpeli mengatakan bahwa setiap orang pengungsi Rohingya di Bangladesh yang sebelum mendapatkan $8 atau Rp124.000 kini menjadi $10 atau setara dengan Rp155.000 dalam seharinya. Kenaikan uang makanan Rohingya ini akan berlaku mulai bulan Januari 2024 mendatang. Pihaknya mengaku senang mendengar kabar kenaikan jatah makan untuk para pengungsi Rohingya ini. Ia pun berharap para donatur seperti Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dapat terus memberi dana kepada WFP, sehingga kehidupan dan kebutuhan dasar Rohingya dapat dijamin. Lebih lanjut, Scalpeli menyambut baik kontribusi baru sebesar $87 juta dari Biro Bantuan Kemanusiaan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Menurutnya, pendanaan ini sangat tepat waktu sehingga secara signifikan mendukung upaya WFP dalam memberikan bantuan penyelamatan nyawa kepada pengungsi Rohingya di Cox's Bazar dan di Pulau Bhasan Char, di mana selama ini hampir 1 juta orang menghadapi kesulitan setiap harinya dan mereka dipastikan tidak dapat kembali untuk mendiami negara asalnya, Myanmar. Di tengah nasib orang Rohingya yang terombang-ambing di Indonesia, ada kasus penipuan yang dirasakan para pengungsi. Diketahui saudara, sekitar 50 orang etnis Rohingya ditipu oleh agen yang memandu mereka hingga akhirnya mendarat di Indonesia. Dikabarkan puluhan etnis Rohingya itu selama 2 minggu lebih bertahan di laut. Mereka mendarat di tempat pendaratan ikan atau TPI di Idicut, Gampong Seneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, pada Kamis 14 Desember. Salah satu dari imigran tersebut yakni MD Mamun, berusia 24 tahun, yang dapat berbahasa Melayu, ini mengungkapkan bahwa mereka telah menghabiskan sekitar 19 hari di lautan. Ia mengaku saat di kapal hanya makan sedikit karena kehabisan persediaan makanan. Mereka juga mengaku sudah 5 hari tidak makan. Kapal yang mereka tumpangi terdiri dari 50 orang dan tidak hanya satu kapal yang berangkat dari Myanmar. Ada satu kapal lain dengan total 126 penumpang yang berlayar lebih dulu. Imigran yang terdiri dari Rohingya dan warga Bangladesh ini bermaksud masuk ke Malaysia, tetapi agen-agen yang mereka ikuti malah meyakinkan mereka bahwa masuk ke Indonesia adalah pilihan yang lebih baik. Dengan begitu, mereka diarahkan ke Indonesia dan akhirnya mendarat di ID Aceh Timur. Pengusiran ratusan pengungsi Rohingya sedang menjadi sorotan publik. Calon Wakil Presiden nomor 3 Mahfud MD menyebut Indonesia berhak mengusir Rohingya. Meski memiliki hak, namun Indonesia tidak bisa melakukannya. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD pada Kamis 14 Desember. Komentar itu disampaikannya saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, yang menilai Indonesia bisa saja mengusir pengungsi Rohingya. Mahfud menjelaskan negara yang melindungi pengungsi Rohingya adalah negara yang menandatangani UNHCR, sedangkan Indonesia sendiri tidak menandatangani UNHCR. Mahfud berpandangan kelompok etnis Rohingya seharusnya pergi ke negara lain, bukan mengungsi ke Indonesia. Akan tetapi Indonesia memiliki diplomasi kemanusiaan, maka pengungsi itu ditampung. Meski demikian, Indonesia berhak menolak dan meminta pengungsi Rohingya untuk pergi dari tanah air. Dikutip dari tribunnews.com, Mahfud MD juga sempat menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran dana. Ia berujar jika ingin menampung Rohingya, maka dana berasal dari dana pemerintah daerah atau Pemda. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran khusus untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Bahkan Republik Indonesia disebut sejatinya berhak mengusir warga Rohingya di Aceh. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD saat ditemui awak media di kawasan Menteng, Jakarta pada Kamis 14 Desember 2023.
Mahfud mengatakan Rohingya hanya ditampung sementara demi kemanusiaan. Akan tetapi juga ada Pemda yang bersedia untuk memberikan penampungan, dirinya tidak mempermasalahkan. Ia menekankan pemerintah pusat tetap pada peraturan atau perjanjian hukum internasional yang tidak memiliki tanggung jawab atas pengungsi dari Rohingya. Sejauh ini, kata Mahfud, pemerintah telah menetapkan 3 provinsi untuk dijadikan tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya. Ia kembali mengatakan bahwa sifat dari pengungsian itu adalah sementara. Jadi pemerintah berhak saja meminta para pengungsi untuk meninggalkan tanah air. 20 kapal. Ya, 20, kira dulu 150. Satu kapal 150. Ada Pak, kurang satu. Sebanyak 20 kapal pengungsi Rohingya dikabarkan tengah menuju ke Indonesia, di mana mayoritas kapal tersebut rupanya bertujuan untuk mendarat di Aceh. Padahal di Aceh sendiri saat ini telah dipenuhi sekitar 2.000 pengungsi Rohingya. Dilansir dari seraminews.com, hal itu terkuak dari pengakuan seorang pengungsi Rohingya yang beredar di media sosial TikTok pada Selasa 12 Desember. Di video tersebut tampak seorang pria yang mengenakan kemeja hijau diduga salah seorang relawan mewawancarai salah satu pengungsi Rohingya. Dalam wawancara, pengungsi Rohingya itu pun mengaku bahwa masih ada sekitar 20 kapal atau bahkan lebih yang tengah berlayar menuju Indonesia, terutama ke Aceh, di mana diperkirakan satu kapalnya berisikan sekitar 150 jiwa pengungsi Rohingya. Sehingga total ada sekitar 3.000 pengungsi Rohingya yang akan kembali memenuhi Aceh. Padahal saat ini Aceh sendiri telah ada sekitar 2.000 pengungsi Rohingya yang mendarat. Dalam wawancara tersebut, seorang pengungsi Rohingya yang tidak disebutkan namanya itu pun mengaku bahwa ribuan pengungsi Rohingya sengaja menuju ke Aceh. Sebab ia menilai mayoritas warga Aceh merupakan Muslim, dan para pengungsi Rohingya pun mayoritas juga beragama Muslim, sehingga mereka pun berharap bisa diterima dengan baik di Aceh. 20? Lebih? Yang 20 macam itulah. Hari pulang hari. Kemungkinan lebih 20 kapal ya? Iya. Tapi semua datang sini Indonesia. Semua datang sini? Indonesia. Tujuannya ke sini semua? Saya lagi pamit Lagi, dibuka lagi? Tapi belum. Di perjalanan masih ada yang banyak yang akan datang? Bulan ini? 20 kapal. Ya, 20, kira dulu 150. Satu kapal 150. Ada Pak, kurang satu. Satu kapal 150 orang. Pengennya ke sini? Kenapa Indonesia masuk? Oke, masuk Indonesia pun ada semua Muslim. Saya pun Muslim. Boleh sana ada. Boleh. Saya anak-anak boleh sekolah. Boleh. Jadi di perjalanan 20 kapal saja kemungkinan lebih kurang 20 kapal masih ada dalam perjalanan. Dan menurut Hamid yang baru saja sampai tujuannya ke Aceh, Indonesia dibilang. Sebanyak 180 orang Rohingya dipindah menggunakan perahu dari tepi pantai Gampon Bate ke Mukiman Kale, Muara 3 atau Laweung Pidi pada Kamis 14 Desember 2023. Hal itu lantaran mereka diduga membuang hajat atau bab sembarangan. Diketahui para etnis Rohingya asal negara Myanmar itu diduga membuang bab ke tambak milik salah seorang warga setempat. Hal itu pun memicu amarah pemilik tambak dan lahan yang ditempati para pengungsi Rohingya. Sebagai informasi, saudara, sekitar 180 etnis Rohingya yang ditampung sementara di Pantai Kale itu awalnya mendarat pada hari Minggu 10 Desember 2023 di Pantai Belang Raya, Muara 3. Kemudian, pada Kamis 14 Desember 2023, pemilik lahan mengamuk sehingga pemilik mencabut kayu yang dipasang terpal sebagai tempat berlindung para pengungsi. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali melakukan melalui Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi ini menjelaskan pemindahan Rohingya di tepi pantai yang sama lantaran di tempat pertama ada tambak sebagai tempat mencari rezeki warga yang diduga yakni menjadi tempat atau pembuangan kotoran dari hajat para pengungsi. Mereka kemudian dipindah sekitar 500 meter dari lokasi pertama Pantai Kale. Effendi mengatakan di lokasi pemindahan Rohingya sekarang ini akses sumber air lebih mudah
sehingga nantinya akan dibangun MCK darurat oleh UNHCR untuk Rohingya. Dari kita di segi kemanusiaan lah, kasih makan dan makan selama 3 hari, boleh lah. Setelah itu nggak boleh lagi. Kata kepala desa atau orang kecamatan itu. Udah dari kemarin udah kesepakatan sama orang UNHCR itu 3 hari. Orang UNHCR juga yang minta 3 hari sampai hari Selasa. Jatah makanan pengungsi etnis Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh akan naik sebanyak 25%. Demikian diungkap oleh Direktur Program Pangan Dunia PBB atau WFP di Bangladesh, Dom Skalpeli. Dikutip Serambi News dari kantor berita Dhaka Tribune pada Jumat 15 Desember, Dom Skalpeli mengatakan bahwa setiap orang pengungsi Rohingya di Bangladesh yang sebelum mendapatkan $8 atau Rp124.000 kini menjadi $10 atau setara dengan Rp155.000 dalam seharinya. Kenaikan uang makanan Rohingya ini akan berlaku mulai bulan Januari 2024 mendatang. Pihaknya mengaku senang mendengar kabar kenaikan jatah makan untuk para pengungsi Rohingya ini. Ia pun berharap para donatur seperti Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dapat terus memberi dana kepada WFP, sehingga kehidupan dan kebutuhan dasar Rohingya dapat dijamin. Lebih lanjut, Skalpeli menyambut baik kontribusi baru sebesar $87 juta dari Biro Bantuan Kemanusiaan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Menurutnya, pendanaan ini sangat tepat waktu sehingga secara signifikan mendukung upaya WFP dalam memberikan bantuan penyelamatan nyawa kepada pengungsi Rohingya di Cox's Bazar dan di Pulau Bhasan Char, di mana selama ini hampir 1 juta orang menghadapi kesulitan setiap harinya dan mereka dipastikan tidak dapat kembali untuk mendiami negara asalnya, Myanmar. Di tengah nasib orang Rohingya yang terombang-ambing di Indonesia, ada kasus